Hai, coba kamu bayangkan di saat kamu menonton video ini, di belahan bumi sana ada bayi yang lahir, dan di waktu bersamaan ada pula bayi yang meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah penduduk di bumi kita ini apakah bertambah atau berkurang? Angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir. Krisis populasi menjadi ancaman yang lebih besar bagi negara-negara di Asia ketimbang Eropa. Fertility rate Indonesia menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam 1 dekade. Angka kelahiran di Indonesia terancam terus menurun. Nah, di video ini kita bakal membahas mengenai perkembangan penduduk dunia dan transisi demografi. Tenang, kita bakal bahas dengan santai kok. Perkembangan penduduk dunia adalah gambaran tentang bagaimana jumlah manusia di bumi terus berubah dari waktu ke waktu, baik bertambah cepat maupun melambat. Sedangkan transisi demografi adalah perubahan pola kelahiran dan kematian seiring perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dulu, hidup manusia itu sangat berat. Penyakit gampang menyebar, perang sering terjadi, dan makanan sulit didapat. Bahkan ratusan tahun yang lalu, jumlah manusia di bumi masih sedikit. Pada tahun 800, jumlah penduduk di dunia baru sekitar 1 miliar orang. Semuanya berubah setelah adanya revolusi industri. Teknologi mulai berkembang, obat-obatan ditemukan dalam layanan kesehatan membaik, jadi manusia hidup lebih lama. Akhirnya, jumlah penduduk di dunia makin meningkat sangat cepat, dan 1 miliar ke 2 miliar, bahkan waktu lebih dari ratusan tahun. Tetapi dari 2 miliar ke 8 miliar hanya dalam beberapa puluhan tahun. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah revolusi industri. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar dan mendasar terhadap cara manusia dalam memproduksi barang. Hal ini membuat perubahan pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk memahami perubahan ini, ada satu konsep penting, yaitu transisi demografi atau perubahan cara manusia lahir dan meninggal seiring perubahan kondisi hidup. Di tahap awal, banyak anak lahir tetapi juga banyak yang tidak bertahan hidup, dikarenakan kesehatan memburuk. Setelah kesehatan membaik, angka kematian pun turun, tetapi ini masih menjadi penyebab jumlah penduduk melonjak. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai berpikir ulang tentang mempunyai anak. Hal yang menjadi penyebab dan pertimbangan manusia adalah biaya hidup mahal, pendidikan lebih lama, dan perempuan punya lebih banyak pilihan. Akhirnya, angka kelahiran pun ikut turun. Di banyak negara maju, masalahnya bukan kelebihan penduduk, tapi kurangnya bayi, anak muda semakin sedikit, dan semakin bertambahnya orang tua. Jepang mencatatkan penurunan populasi pertama kalinya di seluruh provinsi. Bahkan pemerintah mencatat jumlah penduduk asing tumbuh tipis dibandingkan dengan warga lokal. Data terbaru pemerintah Jepang pada Rabu mengungkapkan populasi warga negara Jepang menyusut lebih dari 800.000 jiwa menjadi 122,4 juta jiwa selama setahun hingga 1 Januari. Ini menjadi pengingat krisis demografi yang pernah disampaikan Perdana Menteri Fumio Kishida yang
mengancam kemampuan negara. Dampaknya, tenaga kerja berkurang dan beban ekonomi makin berat. Satu anak muda harus menopang sendiri orang tuanya. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, jumlah anak muda sangat besar. Ini sering disebut sebagai bonus demografi. Tapi, bonus ini hanya bisa dimanfaatkan kalau ada pendidikan yang baik dan lapangan kerja yang cukup. Kalau tidak, justru bisa menimbulkan pengangguran dan masalah sosial. Perubahan penduduk sangat berpengaruh langsung ke kehidupan kita, mulai dari sulit dan mudahnya mendapatkan pekerjaan, mahal dan tidaknya biaya hidup, serta peluang kita di masa depan. Di tingkat global, perubahan jumlah penduduk juga memicu perpindahan penduduk, konflik, dan persaingan antar negara. Jadi, demografi itu bukan cuma angka di buku pelajaran. Ini adalah gambaran nyata di kehidupan kita. Karena di balik setiap angka penduduk ada manusia dengan kebutuhan, harapan, dan masalah yang nyata. Ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat, persaingan kerja ikut meningkat. Bukan karena orangnya malas, tetapi jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dari lapangan kerja. Sebaliknya, ketika jumlah penduduk usia produktif menurun, banyak sektor justru kekurangan tenaga kerja. Ekonomi pun ikut melambat. Perubahan ini juga mempengaruhi tempat tinggal manusia. Banyak orang desa meninggalkan desanya untuk pindah ke kota, bahkan lintas negara, demi mencari kehidupan yang lebih nyata. Perpindahan penduduk ini membawa peluang, sekaligus membawa tantangan. Kota semakin padat, lingkungan tertekan, dan ketimpangan semakin terlihat. Disinilah kita bisa melihat bahwa demografi bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal pengelolaan. Jika perubahan penduduk dikelola dengan baik, ia bisa menjadi kekuatan. Namun jika diabaikan, ia bisa menjadi tantangan. Perkembangan penduduk dunia dan transisi demografi bukan sekedar perubahan angka yang statistik, melainkan cerminan arah peradaban manusia. Dari lonjakan kelahiran hingga penurunan angka penduduk usia produktif, semua berubah ini membentuk cara kita bekerja, hidup, dan bersaing di masa depan. Demografi bisa menjadi kekuatan besar ketika dikelola dengan kebijakan yang tepat, pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja yang memadai, dan pembangunan yang adil. Namun, jika diabaikan, ia dapat berubah menjadi masalah jangka panjang. Pada akhirnya, masa depan dunia tidak ditentukan oleh seberapa banyak manusia yang ada, tetapi oleh seberapa siap manusia tersebut menghadapi perubahan zaman. Saat ini, punya anak bukan soal kemauan, tapi kemampuan. Masa depan dunia tidak ditemukan oleh kebanyakan manusia, tetapi kualitas manusianya. Nah, menurut kamu penduduk di bumi kita ini apakah bertambah atau berkurang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi.